bimbingan kelompok pada saat ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, dipersilakan kepada salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya boleh. Oke, silakan. Baik, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada siang hari ini, untuk itu Allah tahu alangkah baiknya mari kita menyerahkan segala tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, terlebih dahulu Ibu mau menanyakan apakah kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak ya? Oke, Ibu akan menjelaskannya. Nah, bimbingan kelompok ini adik-adik salah satu kegiatan dari BK untuk memecahkan suatu masalah, baik itu masalah umum, masalah khusus. Nah, tujuannya itu untuk melatih kita mengungkapkan setiap pendapat kita pada saat ini. Contohnya kan, siapa namanya? Contohnya kan si pria dari di kelas dia tidak sering memberikan tanggapan, tapi dengan adanya bimbingan kelompok ini dia belajar untuk memberikan tanggapannya di depan umum. Apakah kalian tahu apa itu tujuan dari bimbingan kelompok ini? Tidak ya? Seperti yang Ibu katakan tadi, tujuannya itu untuk melatih kita tampil di depan umum, untuk melatih kita untuk berbicara di depan umum. Meskipun salah apa yang kita bilang, kita harus mengungkapkannya. Nggak apa-apa salah, yang penting kita sudah tampil di depan umum. Nah, oke, cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini ada seperti yang telah kita lakukan pada saat ini, yaitu berbentuk lingkaran, ya kan? Untuk lebih akrab lagi, kita memperkenalkan diri satu-satu. Dimulai dari adik yang paling ujung. Perkenalkan, nama saya Wadahnya Zika. Perkenalkan, nama saya Estefiani Terbanua. Baik, perkenalkan nama saya Febriani Terbanua. Alamat. Perkenalkan, nama saya Disman Terbanua. Baik, perkenalkan nama saya Nurwaris Nurul Terbanua. Baik, perkenalkan nama saya Pria Memenati Jenata biasa. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, di dalam bimbingan kelompok ini ada azas-azas yang harus kita terapkan. Yang pertama, azas keterbukaan. Nah, maksudnya di sini azas keterbukaan ini, apapun nanti yang Ibu tanyakan kepada kalian, kalian harus terbuka. Terbuka dalam arti di sini kalian harus mengungkapkan apa yang ada dalam hati kalian. Nah, berikutnya azas kesukarelaan. Nah, azas kesukarelaan ini yaitu azas di mana kalian sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada saat ini. Yang berikutnya azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini azas yang paling penting dalam bimbingan kelompok, di mana azas kerahasiaan ini mengajarkan kita untuk menjaga rahasia. Contohnya si pria tadi mau menceritakan masalah pribadinya. Jadi kita yang ada di sini harus menjaga rahasia dari kalian harus belajar untuk menjaga rahasia, ya kan? Oke, sebelum kita masuk pada inti kegiatan kita membuat games. Betul? Supaya kita tidak kaku untuk mengikuti kegiatan dengan kelompok. Oke, saya sudah bangkit berdiri. Nah, nama gamesnya salah benar. Contohnya kakak bilang melompat ke kiri, tapi kalian melompat ke kanan. Melompat ke belakang, kalian melompat ke depan. Tahu kan? Contohnya kan saya bilang melompat ke kiri, kalian melompat ke kanan. Anak yang salah di sini kita uji kalau kebolehannya dengan cara kita suruh bernyanyi. Harus bernyanyi, oke? Oke, kita mulai ya. Fokus, karena melatih kita untuk fokus untuk mendengarkan. Oke? Dimulai ya. Melompat ke kiri. Namanya. Apa tadi? Apa yang kita suruh bernyanyi? Oke. Potong bele asa masa dikuali nona mintaranga dasar pakai sorok ke kanan sorok ke kiri la 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 la. Oke, terima kasih. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita tengok siapa yang tidak fokus. Melompat ke depan.
Oke, terima kasih. Sekarang kita duduk. Kita mau melanjutkan kegiatan kita. Nah, di sini kakak kembali menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Seperti yang kakak katakan tadi, bimbingan kelompok ini ada suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kelompok dengan tujuan menyelesaikan masalah umum maupun masalah pribadi. Apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Oke, karena ibu rasa kalian sudah siap, ibu telah menentukan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu topik bebas dengan judul pengaruh pacaran pada remaja. Nah, saya minta satu-satu dari kalian memberikan tanggapan apa itu pengaruh pacaran pada remaja. Silakan. Menurut saya pengaruh pacaran dari remaja itu satu, kurang fokus dalam pembelajaran dan timbulnya menangis dalam suatu pacaran. Menurut saya pengaruh pacaran pada remaja itu seperti yang telah dikatakan teman kami tadi, itu salah satunya dalam hal pembelajaran, itu dapat mengganggu kita dalam proses pembelajaran serta juga dapat menimbulkan hal-hal negatif di dalam proses belajar. Sekian. Menurut saya pengaruh pacaran remaja yaitu yang contohnya yang diberikan pada teman kami tadi, gagalnya fokus belajar. Di situ kita pacaran, di situ pasti kita gagal fokus belajar karena kita sering main HP, menguji mulu sama pacar kita sendiri. Menurut pendapat saya tentang pengaruh pacaran remaja ini, ya, dapat menimbulkan kita dalam kegagalan belajar sehingga konsentrasi kita dalam pembelajaran tidak semuanya kita konsentrasi dengan pembelajaran yang seperti oleh guru. Menurut saya pengaruh pacaran pada remaja adalah gagal fokus dalam mengerjakan kerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Enaknya itu adalah sibuk dalam main HP. Baik, menurut saya pengaruh pacaran itu dalam kehidupan sehari-hari itu atau di sekolah, kurangnya berinteraksi antara teman atau sahabat, dan kurangnya berinteraksi antara teman dan sahabat. Nah, teman tersebutnya hanya berkonsentrasi pada satu orang saja, bukannya pada teman atau sahabat. Sekian. Oke, terima kasih tanggapan dari kalian semua. Jawabannya sangat-sangat bagus. Nah, ibu akan coba kembali menjelaskannya. Apa saja sih pengaruh pacaran pada remaja? Seperti yang kalian katakan tadi, pengaruh pacaran pada remaja itu tidak fokus dalam belajar. Nah, di sini adik-adik, ketika seseorang memiliki pacar atau dalam masa bucin sama pacarnya, tentunya akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Di mana ketika di dalam kelas dia mengalami masalah dengan pacarnya, otomatis dia tidak fokus untuk belajar karena dia hanya memikirkan, aduh saya lagi bermasalah dengan pacar saya. Nah, dengan situ dia tidak fokus dengan namanya belajar. Nah, harapan ibu di sini kan harus menghindari hal tersebut. Nah, berikutnya tadi yang dibilang adik kita ini tidak fokus dengan pekerjaan, ya kan? Betul juga yang dibilangnya. Contohnya ketika kita lagi pacaran, kita lagi asik teleponan sama pacar kita. Nah, pastinya ketika ibu kita di rumah menyuruh kita, sini dulu kerjakan pekerjaan ini. Karena kita lagi teleponan sama pacar kita, otomatis kita mengabaikan perkataan ibu kita. Kita tidak melakukan pekerjaan yang dibilang ibu kita. Nah, berikutnya apa tadi? Kurangnya berinteraksi. Kurangnya berinteraksi dengan teman-teman. Betul itu yang dia bilang. Karena ketika seseorang lagi pacaran, dia lebih
daripada teman-teman. Dia hanya terfokus sama satu orang saja. Dia tidak mempedulikan orang lain. Yang penting dia dekat dengan pacarnya, dia bisa bercerita dengan pacarnya, dia tidak peduli lingkungan sekitar. Seperti yang kita dengar-dengar, dunia serasa milik berdua, ya kan? Nah, jadi adik-adik, dalam hal ini pacaran juga bisa memberikan dampak positif. Di mana di sini? Kalau kita berpacaran, contohnya pacaran kita satu kelas dengan kita. Nah, ketika pacar kita satu kelas dengan kita, otomatis kita harus tampil unggul supaya pacar kita bangga. Contohnya ya, si pria kelas 10 dia memiliki pacar. Nah, ketika ibu guru memberikan pertanyaan, pasti si pria langsung angkat tangan, saya bu, karena dia menarik perhatian pacarnya. Itu juga hal positif dalam pacaran. Nah, berikutnya hal positif dalam pacaran ini deh, ketika seseorang yang awalnya dia nakal di sekolah, sering cabut les, sering terlambat. Nah, ketika dia memiliki pacarnya, kan pacarnya sering mengingatkan. Biasanya kalau pada masa remaja panggilnya sayang, ya kan? Diingatkan teleponnya, sayang jangan terlambat nanti. Ya, jadi si pria tidak terlambat lagi ke sekolah karena ada yang mengingatkan, ya kan? Nah, contoh lainnya lagi, ketika seseorang ini yang latar belakangnya nakal, ketika dia mengenal seseorang, dia merubah kelakuannya itu karena pastinya si cewek tidak akan suka dengan dia karena dia memiliki latar belakang nakal. Jadi dalam hal ini kita harus pandai untuk memilah. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua? Silakan kalau ada yang mau. Baik, menjadi pertanyaan saya, apakah ada dampak negatif dalam pacaran ini? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, si pria tadi telah memberikan pertanyaan, jadi saya lempar kepada kalian semua untuk menjawab pertanyaan si pria. Nanti Ibu akan menjelaskannya lagi. Oke, silakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan teman-teman pria tadi, apa yang menjadi dampak negatif dalam pacaran ini? Salah satunya dulu, jika kita terlalu berharap atau terlalu bucin terhadap seseorang, mungkin kita akan mengalami sakit hati, dan hal ini dapat mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Kemudian juga salah satu dampak negatifnya itu terkadang anak muda zaman sekarang tidak bisa mengontrol diri, sehingga terjadi hal-hal buruk seperti yang telah kita dengar, dan mungkin masih banyak hal-hal lagi yang mungkin terkait dengan hal negatif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, sekian. Oke, berikan tepuk tangan. Jawabannya sangat bagus. Nah, di sini dampak negatif dalam pacaran itu salah satunya tadi yang dibilang Esther. Kadang-kala kalau lagi pacaran karena bucinnya bisa ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menghindari hal itu, ya kan? Jadi ada lagi yang mau ditanggapan? Oke, kalau tidak ada kita selesaikan ya. Ibu akan menyimpulkan pengaruh pacaran pada remaja. Seperti yang kalian katakan tadi, banyak hal yang dapat menjadi pengaruh pacaran pada remaja. Salah satunya tadi bisa hamil di luar nikah. Yang kedua bisa menular penyakit, contohnya HIV. Kan pernah dengar kan? Bisa menular penyakit HIV. Nah, ketiganya bisa putus sekolah karena gara-gara pacaran. Contohnya dia sudah berantem dengan pacarnya, dia jadi malu datang ke sekolah. Karena kalau kita lihat di pacaran ini, kalau sudah putus, pasti akhirnya nanti bermusuhan dengan pacarnya, ya kan? Segan untuk berbicara. Jadi bisa aja dia sering bolos, tidak datang ke sekolah karena untuk menghindari pacarnya. Nah, berikutnya itu seperti yang kalian bilang tadi, kurang fokus dalam belajar. Karena kita sudah membahas masalah ini, saya persilakan kalian untuk memberikan kesan-pesan dalam mengikuti kegiatan ini. Esther? Jadi
kita juga dapat mengetahui apa dampak negatif dan dampak positif. Sekian. Oke, berikan tepuk tangan. Ada lagi? Oke, silakan ya. Baik, pesan dan pesan yang saya dapatkan dalam bimbingan kelompok ini yaitu saya bisa mengetahui sisi positifnya dalam pacaran ini atau dalam sisi negatifnya dalam pacaran. Nah, dalam hal ini saya juga tahu batas-batasnya, batas-batas pacaran di dalam sekolah. Sekian. Oke, berikan tepuk tangan. Ada lagi? Kadang kita akan menutup kegiatan ini. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian atas partisipasi kalian dalam mengikuti kegiatan ini, atas keseriusan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga kedepannya kita bisa memiliki waktu lagi untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, kegiatan selanjutnya bisa kita lakukan besok bagi salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita menutup aktivitas penggalan kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita juga menyerahkan Tuhan jiwa orang tua. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan